Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan soal untuk KSN Kabupaten bidang ekonomi. Pembahasan soal kali ini untuk KSN tahun 2019. Untuk mengawali, kita coba akan membahas pembahasan soal bidang ekonomi nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, kita mulai saja pembahasan soalnya. Kita lihat nomor 1. Ini kelancaran berlalu lintas di Jakarta merupakan suatu hal yang bernilai mahal dan sulit untuk dirasakan. Ya, kita lihat sebentar. Nah, ini membahas tentang kemacetan dan dampak negatifnya terhadap produktivitas dan tingginya biaya produksi. Nah, beragam upaya dilakukan pemerintah untuk mengurai kemacetan. Jadi upaya pemerintah ini pada akhirnya adalah untuk mengurai kemacetan. Nah, mengurai kemacetan di sini dengan melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Nah, pembatasan penggunaan pribadi ini disinyalir. Nah, ini artinya jumlah kendaraan pribadi itu sudah terlalu banyak, dan ini dampaknya menjadi lalu lintas menjadi macet. Nah, agar kendaraan pribadi ini berkurang penggunaannya, maka dibuatlah penerapan sistem ganjil genap. Jadi untuk yang tidak bernomor ganjil pada saat jadwal genap, maka yang nomor pribadi nomor ganjil tidak ada di jalanan. Begitupun sebaliknya untuk yang genap. Dan sistem 3-in-1. Jadi artinya penumpang untuk kendaraan pribadi itu minimal 3 orang. Ini sebagai upaya sebenarnya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta pembangunan MRT dan LRT. Ini menggambarkan pengembangan transportasi publik di sini. Nah, dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut adalah, nih kita lihat, peningkatan penjualan mobil pribadi. Nah, justru dengan pembatasan kendaraan pribadi, ya diharapkan penjualan mobil pribadinya jadi berkurang, atau pada akhirnya ini adalah penggunaan mobil pribadinya. Ini kurang tepat. Kita lihat yang B, peralihan masyarakat ke moda transportasi publik. Nah, ini yang diharapkan. Ketika masyarakat beralih ke transportasi publik, maka nanti diharapkan akan semakin sedikit kendaraan pribadinya yang ada di jalanan. Berikutnya kita coba lihat yang C dulu. Peningkatan keuntungan transportasi online. Ini harus ada analisis lebih lanjut lagi. Ini tidak dijelaskan dalam soal. Penambahan ruas jalan di jalan raya ini sangat diharapkan. Penambahan ruas jalan, tapi di sini tidak menyinggung seperti itu. Yang ketiga, yang E, pemberian surat izin mengemudi harus diperketat. Nah, ini pun tidak dibahas dalam pernyataan soal nomor 1 ini. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang paling tepat dengan kemacetan dan ada upaya dari pemerintah untuk pembatasan kendaraan pribadi dan pembangunan transportasi publik. Nah, yang paling tepat itu jawabannya yang B, masyarakat diharapkan beralih ke moda transportasi publik. Ya, selanjutnya soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini dalam bahasa Inggris, tapi kita akan coba jelaskan. Aji sold his house for 500 juta nih. Jadi ini artinya Aji menjual rumahnya 500 juta that he bought, yang dia beli 1 tahun yang lalu 500 juta. Artinya dia menjual 500 juta, menjual rumahnya yang dia beli setahun yang lalu. Jadi membelinya 500 juta dan sekarang setelah 1 tahun menjualnya itu 500 juta. Nah, dia berkata, jadi setidaknya saya tidak kehilangan uang yang diinvestasikan. Artinya dia berpikiran bahwa ketika dia membeli 500 juta, setelah 1 tahun dia jual 500 juta, dia baik-baik saja, dia merasa tidak kehilangan uang. Namun salah satu temannya ini yang pemerhati ekonomi, dia mengatakan bahwa justru si Aji ini kehilangan uang karena sebenarnya dia bisa menerima setidaknya 5%. Nih, setidaknya 5%. Jika
uang tersebut jika uang tersebut tidak diberikan rumah, tetapi dia simpan di deposito atau di bank daripada dibelikan rumah. Jadi menurut temannya, kalau seandainya uang 500 juta itu disimpan di deposito, setidaknya dia akan dapat pengembalian investasi plus 5%. Jadi lebih dari 500 juta, itu artinya seperti itu jadi pernyataannya. Nah, dari pernyataan analisis si temannya si Aji ini dalam kasus ini menunjukkan konsep tentang yang pertama, normatif ekonomik. Ini yang seharusnya terjadi ini tidak mengarah ke sana. Yang berikutnya, cost production. Nah, kalau tidak mau menjelaskan tentang biaya produksi. Nah, yang ini nih, opportunity cost, biaya kesempatan. Ada biaya peluang. Jadi si Aji ini dia menghadapi situasi apakah dia membeli rumah, dan menurut tawaran temannya, padahal kalau tidak beli rumah akan jauh lebih baik jika keputusannya adalah menginvestasikan 500 juta. Nanti setelah 1 tahun setidaknya dapat 5%. Tapi keputusan yang diambil oleh si Aji adalah membeli rumah dan dijual lagi rumahnya dengan harga yang sama. Menurut temannya, ini artinya ada kesempatan yang hilang sebesar 5% di sini nih, tambahan 5%. Seandainya si Aji menginvestasikan uangnya 500 juta tidak ke rumah, tidak membeli rumah, tetapi diinvestasikan dalam bentuk deposito di bank, seperti itu. Marginal benefit yang D, efisiensi yang paling tepat, yang nomor 2 itu jawabannya yang C ini, tentang biaya kesempatan atau biaya peluang. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C. Ya, untuk nomor 3 ini masih dalam bahasa Inggris soalnya. Which of the following is positive economic statement? Pernyataan ekonomi positif. Nah, kita harus ingat kembali, dalam ilmu ekonomi itu ada 2 pendekatan. Ada pendekatan ekonomi positif dan ada pendekatan ekonomi normatif. Nah, yang membedakan adalah, kita lihat sebentar. Untuk ekonomi positif itu menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta situasi yang sedang berjalan, yang seadanya di dalam ekonomi. Ekonomi positif disebut juga sebagai ekonomi hubungan sebab akibat. Fakta yang ada di lapangan, data-data empiris, jika terjadi A maka akan B misalkan. Nah, itu hubungan sebab akibat. Jadi pernyataannya biasanya akan ada if atau jika maka akan terjadi seperti itu. Nah, untuk ekonomi normatif beda lagi. Kalau ekonomi normatif itu menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan norma, etika, aturan keadilan. Jadi dalam lingkup ini tidak mengedepankan fakta, tapi mengedepankan apa yang seharusnya. Ini kata kuncinya ini. Apa yang seharusnya, apa yang sebaiknya. Terus saja untuk kesejahteraan, kebaikan masyarakat. Jadi pernyataan ekonomi normatif biasanya ada kata-kata seharusnya, sebaiknya, atau dalam bahasa Inggris should, ada should not, tidak sebaiknya, ada should let, ada ought. Nah, di sini. Nah, kita perhatikan di sini yang nomor 3, yang A, if the government increase tax on gasoline. Nah, ada jika, nih di sini nih ada kata kuncinya nih. Jika pemerintah menaikkan pajak minyak, nih, maka harga yang akan dibayar oleh masyarakat akan naik. Jadi harga gasolnya, harga minyaknya akan naik. Jika, maka di sini sebenarnya. Nah, ini sudah jelas nih. Yang A itu adalah yang ekonomi positif. Kita bandingkan yang B, C, D, dan E. The government should not. Pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga minyak karena akan menyulitkan masyarakat miskin, masyarakat lemah. Nah, seperti ini seharusnya kondisi normatif ini menunjukkan pernyataan normatif. The government should let the price gasoline rise. Pemerintah seharusnya menaikkan harga minyak because that this would help retired people, akan menolong para pensiunan yang
menanamkan saham di perusahaan minyak. Ini pun normatif seharusnya. Jadi ada harapan di sini pernyataannya. Jadi ini bukan pernyataan ekonomi positif. Yang B, kita lihat, the government would not, tidak seharusnya mengontrol harga minyak because, karena harga lebih baik ditentukan di pasar, jadi dibebaskan di pasar, menurut mekanisme pasar. Ini pun kalimat normatif, harapan seharusnya, atau pemerintah tidak seharusnya, ini bentuk harapan. The government menaikkan gasolin. Nah, ini juga sebuah pernyataan, tapi tidak ada hubungan sebab akibatnya di sini. Jadi dari penjelasan ini, nomor 3 yang termasuk positif economic statement atau pernyataan ekonomi positif itu adalah nomor yang jawaban nomor A. Jadi jawaban yang betul nomor 3 itu yang A. Ya, selanjutnya nomor 4. Nomor 4, penyelenggaraan Asian Games di Indonesia ternyata memberi dampak positif bagi usaha Bapak Arnold. Ini ada usaha Bapak Arnold. Sejak ia memutuskan menghentikan produksi pembuatan seragam sekolah, jadi sebelumnya dia memproduksi seragam sekolah dan beralih memproduksi kaos. Nah, kaos serta pernak-pernik bertemakan Asian Games. Jadi ada perubahan pembuatan barang. Jadi awal memproduksi seragam dan sekarang memproduksi kaos. Orderan terus berdatangan. Keputusan Bapak Arnold dalam memproduksi menjawab permasalahan ekonomi yang dihadapinya, yaitu, nah, permasalahan ekonomi modern itu ada 3, ada what, nih, ada what, ada how, dan ada for whom. Nah, di sini. Ini artinya nih yang C dan yang E bisa diabaikan nih. Kalau when to produce dan where to produce ini masuknya ke sini, ke how. Jadi kita bisa mempertimbangkannya what, how, dan for whom. Nah, dalam pernyataan di soal nomor 4 ini menjelaskan bahwa sejak penyelenggaraan Asian Games, si Bapak Arnold membuat barang dalam bentuk seragam sekolah diganti dengan membuat kaos serta pernak-pernik bertemakan ASEAN. Nah, ini sudah jelas menunjukkan bahwa menjawab permasalahan ekonomi tentang pertanyaan what. Nah, pertanyaan apa yang diproduksi seragam sekolah diganti menjadi kaos serta pernak-pernik Asian Games. Tidak menjelaskan how, bagaimana cara memproduksinya, kapan diproduksinya, di mana, bahan bakunya apa, itu how. For whom, untuk siapa saja, di sini tidak dijelaskan. Dan yang paling tepat itu adalah yang A jawabannya untuk nomor 4 ini. Ya, selanjutnya nomor 5, ini dalam bahasa Inggris lagi. Why does even a free market economy, dalam pasar bebas sekalipun ternyata masih dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Ini kenapa? Maksud soalnya seperti itu. Kenapa intervensi dari pemerintah itu masih dibutuhkan sekalipun di pasar bebas? Nah, alasannya nih kita coba satu-satu. Yang A, to ensure that the government has the freedom to tax necessary, untuk memastikan pemerintah bisa bebas menarik pajak. Ini rasanya kurang tepat nih. Untuk menarik pajak justru harus ada aturan tertentu, apalagi di pasar bebas seperti ini. Yang apa? Jadi ini kata-kata yang bebas menarik pajak, ini yang kurang tepatnya. Yang B, to provide things that the marketplace could not provide. Nah, ini untuk menyediakan barang-barang yang belum tersedia, yang belum bisa disediakan di pasar. Nah, ini salah satu peranan pemerintah, walaupun di pasar bebas, pasarnya tidak diintervensi, tapi ada barang-barang tertentu yang tidak bisa disediakan oleh pasar dengan alasan tertentu. Bisa sumber dayanya, bisa biaya produksinya tinggi, sehingga belum ada pihak swasta yang bisa masuk menyediakan. Sehingga disinilah peran pemerintah, intervensi dari pemerintah, dia bisa menyediakan barang tersebut. Misal dalam perhubungan, contohnya Perum Damri. Ini Perum Damri itu kan membuka
transportasi yang masih daerah-daerah terpencil. Kalau swasta karena biaya produksinya tinggi, biaya pemeliharaan bis segala macam tinggi, karena merintis itu belum tentu ada penumpangnya, sehingga perusahaan swasta, bis swasta, trayek swasta belum mampu untuk membuka transportasi seperti itu. Nah, Damri lah masuk di sana. Ketika trayeknya sudah ramai, nah nanti pihak swasta sudah merasa itu menguntungkan, bisa pihak swasta masuk. Nah, ini bentuk intervensi pemerintah. Ini yang seperti yang tepat ini jawabannya yang B ini. Kita coba yang C dulu. So that the government has control faktor produksi faktor sumber daya. Untuk memastikan pemerintah bisa mengontrol faktor sumber daya, justru sumber daya di pasar ekonomi ekonomi bebas ya diserahkan ke swasta, yang seperti ini. Jadi ini kurang tepat. Yang B, untuk memastikan pemerintah bisa memenuhi kebutuhan personal, kebutuhan militernya. Ini kurang tepat juga. Yang E, to eliminate unemployment, untuk menghapuskan pengangguran. Tidak ada kaitannya ini intervensi pemerintah. Ya semua harapan semua untuk menghapuskan pengangguran ini, tapi tidak ada korelasi hubungannya ini. Jadi yang paling tepat untuk nomor 5 ini jawabannya adalah peran pemerintah adalah menyediakan barang yang belum tersedia, yang belum mampu disediakan oleh pasar. Jadi pihak swasta belum mampu untuk menyediakannya. Nah, jadi nomor 5 yang paling tepat ada jawabannya yang B. Ya, demikian pembahasan soal KSN tingkat kabupaten bidang ekonomi dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.